Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau kita bercerita tentang Yusuf Mansur, kira-kira di mana peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Yusuf Mansur untuk meraup uang sedekah atau meraup uang masyarakat dengan label-label sedekah. Kita harus mengakui, walaupun hari ini Yusuf Mansur itu ya katakanlah dalam tanda kutip sudah babak belur dihajar oleh para YouTuber, tapi dia tetap punya peluang untuk kembali menggarap cita-cita tradisionalnya yang penuh kerakusan akan harta. Di mana itu? Peluang terbesar Yusuf Mansur itu adalah kondisi real masyarakat kita. Kondisi real masyarakat kita itu 40% dari masyarakat kita itu berpendidikan tamat SD. Wah, ini ngeri ini. Kalau kita naikkan itu yang tamat, ya kan, yang mungkin 50% tadi itu tamat SD. Kalau kita naikkan menjadi 40%, maka dia sampai kelas 2 SMP gitu. Kelompok inilah yang berada mungkin ya di luar daerah-daerah di perkotaan. Katakanlah di desa-desa. Inilah orang yang suka dia manipulasi gitu. Dijanjikan misalnya cepat kaya, yang paling manjur nih cepat kaya. Cepat kaya, misalnya 40 hari kaya, tapi sedekah misalnya 100.000 per orang. Nah, kalau pengajiannya dulu tuh hadir bisa sampai 2.000 orang, bisa dibayangkan berapa dia dapat duit bawa pulang. Jadi itu yang pertama ya, kondisi real masyarakat kita. Mungkin dia di tingkat orang yang sangat erat hubungannya dengan medsos, ya mungkin popularitasnya berkurang. Kemudian di penonton tetap Romongso Channel ini mungkin dia nggak mempan oleh Yusuf Mansur. Karena terus-menerus kita jelaskan apa, bagaimana, dan siapa Yusuf Mansur. Tapi di luar itu nanti, misalnya di luar Pulau Jawa gitu, itu kan tingkat pendidikan rata-rata itu masih bergulat dari SD ke SMP gitu. SMP itu sudah mengalami problem nanti problem biaya macam-macam gitu. Maka masyarakatnya putus sekolah. Kalau nggak percaya boleh kita tes tingkat pendidikan masyarakat kita yang menjadi TKI. TKW itu cobalah lihat itu. Yang tamat SMA itu hanya berapa persen. Sedikit sekali. Umumnya nanti itu tidak tamat SMP, ya tamat SD mungkin kelas 2, kelas 3 SMP dia sudah drop out dengan berbagai latar permasalahan. Nah, orang-orang ini oleh Yusuf Mansur dijanjikan surga. Pengen masuk surga langsung. Dia pula nentuin tuh masuk surga tanpa hisab. Masa masuk surga tanpa hisab nilainya cuma 250.000? Iya kan? Nanti ditawarkan paket, dia buat paket sendiri. Seperti cerita ruhban di dalam cerita Bible itu. Dia buat sendiri aja. Tapi tujuannya nanti itu tidak jauh dari cerita bagaimana mengambil uang. Kalau yang besar-besar ya mungkin orang sekarang ini karena terus-menerus kita jelaskan, untuk yang besar-besar dia sekarang ini sudah mengalami pintunya tuh tertutup. Dia mau kemana sekarang? Susah dia. Tapi yang kecil-kecil, yang 200.000, 500.000, nanti sampai 1 juta, itu masih menjadi ladang garapan Yusuf Mansur. Karena background tadi itu, kelompok-kelompok ini, ya itu agama itu kan masih sederhana lah ya. Dia tanya sholat gitu. Begitu ada kesusahan hidup, mereka kan ingin keluar dari kesulitan hidup ini. Maka ditawarkanlah gitu oleh Yusuf Mansur, misalnya nih,
Pengen kaya enggak? Begitu bahasa-bahasa retorisnya begitu. Maka orang akan balik tentu pengen kaya. Mudah-mudahan kalau saya doain nanti enteng jodoh. Ya orang itu senang. Enteng jodoh, kemudian rezeki gampang. Ada orang tamat sekolah, anak mengadu ke Yusuf Mansur, kata Yusuf Mansur, bayar aja, nanti dapat pekerjaan gitu. Ya kan? Itulah wilayah atau daerah garapan yang tetap terbuka untuk digarap oleh Yusuf Mansur. Karena adanya kondisi real pendidikan masyarakat kita yang masih perlu kita tingkatkan. Kalau di Jakarta saya kira dia susah dia. Kenapa? Karena ada kewajiban pemerintah dengan pendidikan 12 tahun. Jadi orang di sini didorong dikasih sekolah gratis sampai tamat SMA atau SMTA gitu. Walaupun ada biayanya nggak mahal. Jadi kecerdasannya sudah hampir mencapai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bangsa yang cerdas. Tapi yang masih di SD, waduh ini berat ini, dan kelompok ini mayoritas kita. Inilah yang digarap terus-menerus oleh Yusuf Mansur. Karena itu Bapak Ibu lihat sendiri, kenapa Yusuf Mansur misalnya di kampus-kampus itu nggak diterima, nggak ada tempat dia gitu. Karena orang-orang yang di kampus kan mahasiswa kan nalarnya jalan gitu. Maka Yusuf Mansur cerita-cerita kaya tapi nanti ujungnya duit, dia ketawa. Ya Ustadz aja dulu yang keluarin, paling begitu dia kan. Terus ada hubungan duit, sedekah dengan kaya, itu susah tuh mahasiswa menerimanya. Apalagi nanti ditentukan harinya, 40 hari gitu kan. Ternyata hasilnya nggak terbukti gitu. Terus bagaimana Yusuf Mansur sering terlibat, atau Yusuf Mansur sekarang ini dihebohkan dengan skandal perempuan gitu. Biasanya Yusuf Mansur sendiri yakin itu sebentar akan dilupakan. Karena itu dia kalau orang Jakarta bilang cuek bebek gitu. Bodoh amat gitu kan. Maka begitu orang diam nanti dia akan kembali bangkit. Jadi kondisi real ini kita menghadapinya bagaimana? Ya harus dikasih peringatan terus-menerus. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang sudah menjadi anggota dari Rumong So Channel ini harus terus-menerus juga mengikuti perkembangan channel ini, karena ini khusus membahas tentang Yusuf Mansur. Tapi sekarang juga kita lihat ada hal-hal yang susah bagi Yusuf Mansur. Kalau periode-periode sebelumnya, dia itu belum bermasalah secara politik. Sekarang dia tampil politik, dia tidak lagi menjadi teman penguasa. Kemungkinan besar begitu. Maka sayapnya itu nanti tidak mudah lagi dia kembangkan. Jadi kalau sebelum-sebelumnya dia itu seolah-olah ya, tidak ada hukum yang bisa menyentuh dia. Kedepannya nggak bisa. Tidak bisa. Begitu orang berteriak, wah ini prosesnya akan cepat. Jadi kondisi real inilah salah satu cara kita menutupinya. Mudah-mudahan kita terus-menerus berkomunikasi untuk membahas cerita-cerita dusta yang berlabel agama yang diceritakan oleh Yusuf Mansur. Kita akan memberikan counter-counter yang bisa kita jelaskan bagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.